Hari ke-40. Tepat di hari ini, Ando dan Sobri berencana untuk menghentikan ritual mematikan ini. Namun, sebelum ia berangkat, Ando mengunjungi ayahnya dahulu yang masih berada di rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, dokter langsung meminta kepada Ando agar berbicara di ruangannya. Dokter itu memberitahu bahwa ayah Ando mendapati sesuatu yang aneh selama masa perawatan berjalan. Ando hanya bisa menerima semua keluhan dokter tersebut. Ia tak mungkin menyelamatkan Haji Yasir karena di dalam organ kepalanya dipenuhi pasir yang entah dari mana munculnya. Setelah usai diberitahu, Ando pun menceritakan hal ini kepada Sobri yang menunggunya di luaran. Sobri hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa target berikutnya adalah Ando. "Kita harus bergegas untuk menuju ke sana, Mas," ucap Sobri. Saat itu juga mereka langsung berangkat untuk menghentikan ritual Segoropati. Dalam perjalanan, Sobri lebih banyak terdiam. Ia tak tahu bahwa konflik ini berkepanjangan dan memakan banyak korban. Saat memasuki desa, Sobri meminta kepada Ando untuk tetap di dalam mobil. Belum tahu apa penyebabnya, namun Sobri ingin menemui seseorang terlebih dahulu. Dari luaran, Ando melihat seseorang dengan menemui Sobri. Ia sepertinya bukan keluarga Asmara. Sobri pun kembali lagi ke dalam mobil. "Mas, ayo keluar," ucap Sobri. "Itu ayah Asmara?" tanya Ando. "Bukan, Mas, dia adalah King Arso. Dia akan membantu kita untuk mematahkan Segoropati," jelas Sobri. Ando mengikuti apa yang diperintahkan oleh Sobri kepadanya. Akhirnya mereka berdua memasuki rumah King Arso. Di dalam rumah, King Arso telah menyediakan beberapa alat untuk mencegah ritual itu terjadi. "Dukun itu sangatlah kuat, namun aku bisa membentengimu dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuhmu," jelas King Arso. "Apa itu?" tanya Ando. King Arso memasukkan sebuah benda ke dalam sebuah apel. Ia pun meminta kepada Ando untuk menghabisinya. "Habiskan, itu adalah pegangan kamu," jelas King Arso. Ando pun memakan makanan itu. Ia kemudian merasakan ada sesuatu yang memasuki tubuhnya. "Selama benda ini tidak hilang, kalian aman," ucap King Arso. "Alhamdulillah, terima kasih Pak," jelas Sobri. "Namun, aku tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Ia sudah menjadi incarannya," jelas King Arso. Ando hanya pasrah mendengar seluruh pernyataan King Arso terhadap Haji Yasir. "Lalu, bagaimana untuk mematahkan ritual ini?" tanya Ando. King Arso menjawab, "Ritual ini hanya dijalankan setiap 10 hari sekali. Itu atas permintaan penuntut terhadap dukunnya. Jika seluruh objek telah dinyatakan terpenuhi atau terbunuh, maka ritual ini akan selesai. Jadi artinya tidak ada hal yang bisa untuk menghentikan ritual ini kecuali dari pihak penuntut sendiri," jelas King Arso. Ando pun terdiam. Kali ini dia hanya bisa menjalankan beberapa jam ke depan sebelum nantinya ia akan mati. "Namun berikanlah ini kepada penuntut jika kamu ingin segera menghentikan ritual itu," ucap King Arso sambil memberikan sebuah botol berisi air. Air ini adalah air permintaan maaf. Air permintaan maaf merupakan air yang menjembatani antara dua belah pihak untuk menciptakan kedamaian. Dahulu, cara ini ampuh untuk menghentikan konflik santet yang berkepanjangan. Sekarang, segeralah pergi ke rumah penuntut itu sebelum waktunya habis, jelas King Arso. Mereka pun segera pamit untuk selanjutnya menuju ke rumah Asmara. Tujuannya hanyalah satu. Sebelum waktunya habis, Ando telah lebih dulu meminta maaf kepada orang tua Asmara. Selama dalam perjalanan, Ando terlihat sangat tidak percaya diri. Ia lebih dingin semenjak King Arso memberitahu kemustahilan yang akan terjadi. Pukul 1 pagi, saat dimana seluruh penghuni rumah sakit sedang dalam masa istirahat, Haji Yasir terbangun dari tidurnya. Ia kemudian melihat ke arah jarum jam yang menunjukkan pukul 1 pagi. Lampu kamar tiba-tiba berkedip.
Haji Yasir mulai panik. Seluruh ruangan menjadi sangat panas hawanya. Dari luar ruangan berjalan sosok wanita dengan rupa yang mengerikan. Haji Yasir tahu wanita itu adalah sosok yang selama ini menjadi ketakutan dalam dirinya. "Pergi!" teriak Haji Yasir. Wanita itu menembus tembok sebelum akhirnya menampakkan wajah seramnya tepat di hadapan Haji Yasir. Itu adalah siksaan yang diterima Haji Yasir. Haji Yasir yang terkejut langsung mengalami serangan jantung. Seluruh mesin yang ada di sampingnya berbunyi secara bersamaan. Dokter dan para suster segera menuju ke ruangan Haji Yasir. Mereka semua terkejut manakala posisi tubuh Haji Yasir telah berada di bawah lantai. Elektrokardiogram, alat yang menunjukkan tentang skala naik turun tekanan jantung, menjadi tak bergerak. Haji Yasir dinyatakan meninggal dunia. Kematian Haji Yasir merupakan bukti kejamnya dunia persantetan bila dendam telah menjadikan acuan utama untuk melampiaskan kemarahan. Sementara itu, Sobri menangkap pandangan seorang pria berusia 50 tahunan sedang berjalan sendirian di jalan raya. Dia adalah Pak Sanusi, ayah Asmara. "Itu ayah Asmara!" teriak Sobri. Ando pun langsung menghentikan mobilnya dan buru-buru untuk keluar. Ando langsung menarik tangan Pak Sanusi dan meminta maaf. "Siapa kamu?" teriak Pak Sanusi. "Pak Sanusi, Pak, tolong maafkan Ando," ucap Sobri. "Sobri, kamu ngapain di sini?" "Pak, tolong maafkan saya. Saya tahu keluarga saya bersalah, tapi maafkan saya, Pak. Saya tak tahu apa-apa mengenai pembunuhan Asmara," ucap Ando. "Oh, jadi kamu anak Haji Yasir. Lepaskan tanganku. Ayahmu telah mati," ucap Pak Sanusi. "Haji Yasir telah mati?" tanya Sobri. "Benar, dia baru saja mati 1 jam yang lalu. Semua berjalan sesuai apa yang direncanakan," ucap Pak Sanusi dengan nada senang. Ando masih memegangi tangan Pak Sanusi. Ia meminta maaf sebelum waktunya habis. "Jadi benar, selama ini Bapak yang melakukan ritual Sgoropati?" tanya Sobri. "Kau tahu kan adat leluhur kita? Jangan lupakan itu. Kita punya harga diri. Kita tidak boleh diinjak-injak oleh orang kota yang terus-menerus menindas orang desa," teriak Pak Sanusi. "Sebaik apapun kamu, sekeras apapun kamu bekerja, dan sejujur apapun kamu dalam berbicara, para manusia berhati setan akan terus menindasmu. Mereka semua harus dimusnahkan," teriak Pak Sanusi. "Tapi Pak, kita tidak memiliki hak semacam itu," ucap Sobri. "Sobri, kau tidak boleh lemah. Mereka ini seenaknya menjatuhkan kita ke jurang yang penuh penderitaan. Seenaknya jidat menyuruh kita seperti binatang. Ujung-ujungnya, jika mereka sudah benci, mereka akan menyakiti, bahkan membunuh kita, kan?" tanya Pak Sanusi. Sobri membenarkan perkataan itu. Ia kemudian termenung sambil mengingat saat di mana dirinya ditendang, disiram air kopi, bahkan diinjak-injak oleh semua keluarga Haji Yasir kecuali Ando seorang. "Sudahlah Bri, jangan kau beri kasihan orang ini. Dia tidak pantut untuk dibela," pinta Pak Sanusi. "Mas Ando bukan orang jahat, Pak. Ia adalah manusia yang memanusiakan manusia," ucap Sobri. "Sobri, dengar baik-baik. Sekarang tidak ada lagi prinsip itu. Yang ada sekarang adalah manusia yang menyesatkan manusia. Apa kau kira setan tidak menyesatkan? Setan sekarang berada di dalam diri manusia itu sendiri. Mereka telah menyatu," ucap Pak Sanusi. "Dan Bapak juga salah satunya. Bapak membunuh Sopran dan Rokib, lalu Haji Yasir. Pak, mau sampai kapan Sgoropati ini berakhir?" tanya Sobri. "Sampai seluruh keluarga Haji Yasir mati tak tersisa. Aku yakin keturunannya akan lebih dari setan," jelas Pak Sanusi. "Mas Ando adalah orang yang membela Asmara saat dirinya dihina dan dilecehkan. Bapak mau membunuh orang ini. Mas Ando adalah orang yang memberikan uang untuk Asmara secara diam-diam di saat Haji Yasir
tidak menggajinya, Bapak masih mau menyiksanya? Tanya Sobri. Sedikit demi sedikit hati Pak Sanusi jatuh dalam telaga penyesalan. Pak, dendam tidak akan berakhir. Senang-senang kita seperti ini. Sekarang semuanya sudah selesai. Apa yang Bapak mau sudah diselesaikan. Tapi tolong Pak, maafkan Mas Ando, ia tidak terlibat, pinta Sobri. Pak Sanusi menyuruh Ando bangkit. Bangunlah nak, aku tahu ada sesuatu yang kau titipkan padaku. Berikan itu padaku, pinta Pak Sanusi. Ando pun langsung memberikan sebotol air kepada Pak Sanusi. Ternyata cara pendekatan yang dilakukan oleh Sobri membuahkan hasil. Pak Sanusi langsung meminum air itu sampai habis. Itu artinya kedua belah pihak telah berdamai dan Segoro Pati telah berhenti. Terima kasih Pak, terima kasih, ucap Ando. Sekarang pulanglah, urus pemakaman ayahmu, pinta Pak Sanusi. Sobri langsung memeluk Pak Sanusi. Ia berterima kasih kepada Pak Sanusi karena telah memberikan pintu maaf kepada Ando. Di saat Sobri memeluk Pak Sanusi, ia melihat seorang wanita cantik tengah berdiri di tengah jalan sambil tersenyum. Ia adalah Asmara. Asmara, terima kasih, ucap Sobri. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari Segoro Pati, yang dimana cerita ini masih berkaitan dengan rumah warisan yang ditulis oleh Restu Wiratmaja. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pesan-pesan yang terkandung dalam cerita ini ya. Oke teman-teman, aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.